Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung fokus ya ke bab 6, emosi Anda adalah pembawa pesan, bukan diktator. Betul. Nah, buat Anda yang pengen lebih ngerti dunia batin, bab ini menawarin cara pandang yang menarik banget. Iya, melihat emosi itu bukan sebagai bos kita, tapi lebih kayak kurir yang bawa info penting. Oke, jadi misi kita kali ini mau ngulik gimana caranya kita bisa dengerin sinyal emosi tanpa nurutin gitu aja ya. Tepat sekali. Gimana biar emosi jadi data aja, bukan perintah yang harus diikuti membabi buta. Sip, kita mulai dari yang paling dasar deh. Kenapa sih penting banget gitu dengerin sinyal emosi ini? Katanya kalau diabaikan demi kelihatan tegar malah bahaya ya? Iya, bahaya. Seringkali kita mikir emosi itu cuma kayak indikator bensin, udah penuh apa kosong. Padahal ini lebih kompleks. Lebih kayak gimana tuh? Dia ngasih estimasi kira-kira kita butuh energi seberapa banyak nih buat hadapin situasi di depan. Oh, jadi kayak peringatan dini gitu ya? Nah, itu dia. Badan kita kan ngirim sinyal cemas, tegang, jantung deg-degan. Itu alarm awal. Kayak lampu di dashboard mobil atau alarm asap gitu? Persis, dia ngasih tahu awas, siap-siap. Bukan berarti udah pasti bencana. Kalau diabaikan ya sama aja kayak ngebiarin mesin mobil jebol karena lampu olinya nyala terus dicuekin. Nah, ini nih yang menarik. Dan mungkin Anda juga sering ngalamin. Kita bisa salah banget ngebaca sinyal ini. Ada studi klasik itu kan jembatan gantung Capilano. Oh iya, Aaron and Dutton tahun 74 ya. Itu contoh bagus banget. Ceritain dikit dong. Jadi ada pria disuruh nyebrang jembatan gantung yang goyang banget. Jelas bikin takut kan? Nah, pas di tengah jembatan atau setelahnya, ada surveyor, wanita cantik yang ngewawancara mereka. Terus? Hasilnya, pria yang diwawancara di atas jembatan yang goyang itu, yang jantungnya lagi deg-degan karena takut, mereka malah lebih cenderung ngira rasa deg-degan itu karena tertarik sama si surveyor. Wow. Jadi rasa takut disalahartikan jadi rasa suka. Betul, itu namanya misattribution of arousal. Salah mengatribusikan penyebab gairah fisik kita. Sensasi badannya sama, jantung kenceng, tangan keringetan, tapi interpretasinya beda banget tergantung konteks. Ini pelajaran penting banget ya buat kita semua. Kalau nanti Anda ngerasa deg-degan pas ketemu orang atau hadapin tantangan, coba berhenti bentar. Iya, tanya dulu. Ini beneran karena situasi ini, atau jangan-jangan karena tadi abis minum kopi kebanyakan, kurang tidur atau lagi stres aja. Kesadaran simpel kayak gitu aja udah langkah awal ya, biar nggak jadi budak perasaan sesaat. Bener banget. Ada lagi nih, studi lain yang juga menarik, soal dilema troli dari Joshua Green. Dia pakai fMRI. Itu yang kayak scan otak itu kan ya, buat lihat bagian mana yang aktif. Iya betul, dia mau lihat apa yang terjadi di otak pas orang dihadapkan sama pilihan moral yang sulit banget. Gimana hasilnya? Ternyata area otak yang ngurusin emosi itu jadi aktif banget. Kayak nyala terang gitu, pas dilemanya itu sifatnya personal. Personal maksudnya gimana? Misalnya, kalau pilihannya itu harus secara fisik dorong satu orang biar 5 orang lain selamat. Oh, oke. Kalau keputusannya nggak langsung gitu. Nah, kalau keputusannya lebih impersonal, kayak cuma narik tuas dari jauh untuk mengubah jalur troli, aktivitas di area emosi itu jauh lebih rendah. Jadi ini nunjukin kalau emosi kita tuh terlibat banget ya dalam keputusan moral, apalagi yang menyangkut orang lain secara langsung, bukan cuma hitung-hitungan untung rugi. Iya, dalam banget keterlibatannya. Oke. Jadi kita udah tahu nih pentingnya dengerin emosi dan potensi salah tafsirnya. Terus, gimana bab ini ngasih saran biar kita lebih bijak ngelolanya? Biar tetap jadi pembawa pesan, bukan diktator. Salah satu strategi kuncinya itu melabeli emosi. Kasih nama yang spesifik buat apa yang kita rasain. Jangan cuma bilang sedih atau marah gitu aja. Betul, coba digali lagi. Marahnya ini lebih ke kesal, frustrasi, atau mungkin iri, atau dendam. Ada alat bantu kayak roda emosi gitu. Bisa dipakai buat cari kata yang lebih pas. Emang apa sih untungnya kalau kita bisa lebih spesifik ngasih label gitu? Gede banget manfaatnya secara neurologis. Pas kita bisa kasih nama yang tepat, itu bisa bantu nenangin pusat alarm di otak kita. Namanya amigdala. Oh, bagian otak yang responsif banget sama ancaman itu ya? Ya. Nah, sebaliknya, bagian otak yang lebih rasional, yang buat mikir dan ngendaliin diri, korteks prefrontal atau PFC, itu malah jadi lebih aktif. Jadi respons kita bisa berubah ya,
Dari yang tadinya reaktif banget jadi lebih terkendali. Persis, makin akurat labelnya, makin bagus kita ngebaca data dari emosi itu. Jadi bukan cuma hanyut aja. Oke, melabeli itu satu hal. Tapi ada lagi kan ya, soal kemampuan dengerin sinyal tubuh itu sendiri. Apa tadi namanya? Introsepsi. Nah, iya, introsepsi. Kemampuan buat ngebaca dan ngebedain sinyal-sinyal dari dalam tubuh kita. Ini juga krusial banget. Kenapa krusial? Ditahan banting ngadepin stres. Oh gitu. Gimana caranya? Karena mereka lebih pintar ngebedain mana sinyal badan yang emang penting banget dan butuh perhatian serius, mana yang cuma gangguan aja atau bisa dikelola. Tapi kedengarannya nggak gampang ya, bedain mana sinyal penting, mana yang noise doang. Ada tips praktisnya nggak di bab ini? Yah, bab ini nekenin pentingnya latihan, terutama latihan kesadaran atau mindfulness. Latihan merhatiin sensasi fisik di tubuh tanpa langsung ngejudge atau bereaksi. Jadi kayak check-in ke badan gitu secara rutin? Betul, coba aja biasain. Beberapa kali sehari, berhenti sebentar, rasain apa yang ada di badan. Lama-lama kita jadi lebih peka, bisa bedain, oh ini jantung deg-degan karena gugup mau presentasi, bisa diatur napasnya. Beda sama deg-degan yang rasanya aneh, mungkin perlu cek ke dokter. Intinya, menjaga sinyal itu tetap jadi informasi ya, bukan jadi perintah otomatis buat langsung panik atau marah gitu. Tepat, dia cuma data, kita yang putusin mau diapain data itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, inti dari bab ini tuh kayak pergeseran cara pandang gitu ya. Iya, pergeseran paradigma. Dari ngelihat emosi sebagai kekuatan yang ngendalin kita, jadi ngelihatnya sebagai sumber data internal yang kaya banget. Sumber data yang kalau kita baca dengan benar, bisa ngebantu kita ambil tindakan yang lebih sadar, lebih efektif. Kita jadi analis data internal kita sendiri. Keren. Bukan lagi jadi boneka perasaan ya. Bukan lagi. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, ada beberapa pertanyaan buat direnungkan. Pertama, gimana pemahaman baru ini bahwa emosi itu data, bukan diktator, bisa bantu Anda pas nanti ngadepin tantangan atau perasaan kuat berikutnya? Dan mungkin ini agak provokatif ya. Coba Anda lihat lagi keputusan-keputusan besar di hidup Anda. Ada nggak ya? Yang hasilnya mungkin bakal beda kalau aja dulu Anda sempat jeda sebentar, analisis dulu data emosi yang muncul pas itu sebelum akhirnya mutusin buat bertindak. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa.